Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين Ma'asyiral muslimat al-hadirin wal hadirat al-musyahidin wal musyahidat, para pemirsa dimanapun sekarang Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama sekali saya mengajak diri sendiri dan kita semuanya untuk bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang tidak pernah putus dan berhenti Allah berikan kepada kita setiap hari. Ketahuilah saudaraku, saudariku, bahwa hidupmu bergelimang dengan rahmat dan nikmat Allah yang sangat teramat banyak setiap hari. Allah katakan itu di dalam Al-Quran, di dalam ayat yang masyhur, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah, apa yang terjadi? La tuhsuha. Kalian tidak akan sanggup untuk menghitung nikmat-nikmat Allah itu. Tak akan sanggup.
Karena apa? Karena saking banyaknya. Adamul ihsa maknanya adalah kita sudah hitung, namun masih banyak lagi yang belum bisa terhitung. Capek menghitung, yang belum terhitung masih banyak. Ini makna adamul ihsa, la tuhsuha. Padahal yang kita hitung sudah banyak ini. Yang belum terhitung juga masih banyak. Sehingga kita tidak sanggup untuk menghitungnya. Saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa huwa kama qala. Dan apa yang terjadi itu persis seperti yang Allah katakan. Bahwa rahmat dan nikmat Allah sangat teramat banyak, saking banyaknya tak sanggup kita menghitungnya. Seperti itulah yang terjadi. Namun tak seperti itu yang kita rasakan. Kita yang saya maksud di sini adalah mayoritas manusia yang sekarang menginjakkan kakinya di permukaan bumi. Harusnya kalau begitu rahmat dan nikmat Allah, begitu juga kita merasakannya. Minimal mendekati ke arah itu. Namun yang aneh bin ajaib terjadi, begitu banyaknya nikmat Allah, kok manusia merasa nikmat Allah itu sedikit. Dia merasakan tidak banyak, dia merasakan sedikit. Terjadilah sebuah perbedaan tentang satu perkara. Terjadi perbedaan pada satu perkara itu. Berbeda antara apa yang Allah nyatakan dengan apa yang kita rasakan. Allah nyatakan saking banyaknya tak terhitung. Kita rasakan biasa-biasa aja. Nggak ada yang banyak itu. Justru yang ada sedikit. Di sini terjadi perbedaan antara apa yang Allah nyatakan dengan apa yang kita rasakan. Betul tidak? Siapa yang benar, siapa yang salah? Hah? Siapa yang benar di sini dan siapa yang salah? Apakah yang benar adalah kita sehingga yang salah adalah ayat Allah? Atau yang benar adalah ayat Allah, yang salah adalah kita? Mana satu? Yang salah adalah kita, yang benar adalah ayat Allah. Karena mustahil kita katakan kita yang benar, saya yang merasakannya. Saya merasakan sedikit. Berarti saya yang benar. Berarti Allah yang salah. Apakah mungkin Allah salah? Mustahil. Apakah mungkin kita salah? Sangat mungkin. Kalau Allah mustahil salah, sudah barang pasti kita yang salah. Kalau memang kita yang salah, pertanyaan berikutnya, kapan akan berbenah? Kapan akan memperbaiki hati, memperbaiki diri, agar bisa senantiasa merasa rahmat dan nikmat Allah tiada tara dalam hidupnya. Sehari-hari.
Setiap hari dia rasakan rahmat dan nikmat Allah yang sangat banyak. Setiap hari dia rasakan rahmat dan nikmat Allah yang sangat banyak itu. Supaya apa? Supaya sama apa yang Allah nyatakan dengan apa yang dia rasakan. Kalau sudah setara atau minimal mendekati, maka kita sudah menjadi hamba yang pandai melihat rahmat dan nikmat Allah. Rata-rata manusia sekarang tidak pandai melihat rahmat dan nikmat Allah. Dia hanya pandai mengadu kepada Allah keluhan hidupnya. Dia hanya pandai meminta kepada Allah keinginan-keinginannya. Padahal disuruh untuk melihat rahmat dan nikmat Allah saja, dia itu tak lulus. Itulah kebanyakan manusia di permukaan bumi ini. Na'udzubillahi min dzalik. Salat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing langkah kita ke jalan yang diridhoi dan dicintai Allah. Bukan hanya sekedar diridhoi dan dicintai Allah, telah membimbingnya ke jalan yang paling diridhoi dan paling dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Agama Islam ini membimbing kita tidak hanya ke jalan yang benar, tapi ke jalan yang terbenar. Tidak hanya kepada jalan yang lurus, tapi yang terlurus. Bukan hanya kepada yang baik, tetapi yang terbaik. Beda. Beda enggak antara yang baik dan terbaik? Beda enggak antara yang lurus dan terlurus? Beda. Agama Allah ini mengajarkan kita yang terbaik. Terlurus. Wa qul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Katakan kepada hamba-hambaku, wahai Nabi, wahai Rasul, suruh mereka berbicara dengan kata-kata yang terbaik. Ahsan, isim tafdil dari Hasan. Hasan artinya baik, namun Allah menyuruh bukan Hasan. Yang Allah suruh apa? Ahsan, terbaik. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Lihat isim tafdil lagi. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk ke jalan yang terlurus, terbenar. Bukan yang benar saja, namun terbenar. Di atas benar. Wala takhafu wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kalian merasa hina, merasa rendah, dan jangan kalian bersedih. Kalian umat yang tertinggi. Bukan tinggi saja, namun kalian umat yang tertinggi. Paling tinggi, udah nggak ada lagi yang di atas itu. In kuntum mu'minin, kalau kalian beriman. Kalau benar-benar menjalankan iman seperti yang Allah inginkan, seperti yang Rasul ajarkan, maka umat Islam menjadi umat bukan hanya umat tinggi, bukan hanya umat mulia, tapi tertinggi dan termulia. Kenapa? Karena agama mereka
mengajarkan semua yang ter. Oleh karena itu ketika mereka mengamalkan agama mereka, jadilah mereka umat yang termulia, tertinggi, terbaik, terdepan. Ustaz, sekarang umat Islam tidak seperti itu. Iya, tidak seperti itu. Kenapa? Mereka tidak mengamalkan yang ter yang ada dalam agama Islam. Oleh karena itu mereka juga tidak menjadi yang terbaik. Syarat untuk menjadi umat yang terbaik, amalkan yang disebut oleh Allah di dalam ayat tadi. Maka barang siapa yang mengamalkan agama Allah, sebenar-benar mengamalkan, maka jadilah dia yang terbaik. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang punya semangat untuk mengamalkan agama Allah ini. Karena semangat mengamalkan agama Allah ini di zaman kita sekarang sungguh begitu lemah. Semangat untuk mengamalkan agama Allah dalam kehidupan sehari-hari di zaman yang kita hidup di zaman ini, yang kita hidup di dalamnya sekarang ini sudah sangat lemah. Dan itu kita lihat dalam pergaulan kita bersama kaum muslimin sehari-hari. Bersama kaum muslimin hidup bersama kita, di depan kita, di belakang kita, di kanan kita, di kiri kita, di kota ini, di kota lainnya. Di saat kita bersafar kita perhatikan hampir rata di Indonesia ini. Umat Islam sangat lemah dalam mengamalkan agama mereka sendiri. Oleh karena itu, Islam juga menjadi lemah. Kenapa? Tidak diamalkan. Umat Islam menjadi lemah karena tidak diamalkan. Allah suruh A, umat Islam lakukan B. Allah suruh C, umat Islam lakukan D. Allah suruh L, umat Islam lakukan X. Faham yang saya maksud? Allah suruh tutup aurat, tidak mau tutup aurat. Allah suruh jujur, ternyata berdusta. Allah suruh amanah, ternyata khianat. Allah suruh ghaddul basar, ternyata itlaqul basar, melepaskan pandangan kemana suka. Allah suruh jangan ghibah, ternyata ghibah. Allah suruh jangan cintai dunia berlebihan, ternyata mencintai dunia berlebihan. Allah katakan cintai Allah dan Rasulnya lebih dari yang lainnya, ternyata ia cintai selain Allah dan Rasulnya lebih daripada cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Kayak begini hidup umat Islam sekarang. Bagaimana Islam di negeri kita akan maju? Maju dari mana? Akhirnya apa yang terjadi? Tinggallah nama saja. Umat Islam di Indonesia terbesar di dunia. Jumlah pemeluk agama Islam di sebuah negara terbesar di dunia ada di Indonesia. Masih. Nama itu masih. Tetapi kalau kita bicara kualitas daripada nama itu, tahulah kita apa yang sebenarnya terjadi.
Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Judul kita di sore hari yang berbahagia ini, jadilah pejuang. Dan pejuang, sebagaimana sesuai dengan namanya, membutuhkan semangat tingkat tinggi, kerja keras tingkat tinggi, kesabaran tingkat tinggi, pengorbanan tingkat tinggi, boleh jadi kesedihan tingkat tinggi. Lihatlah ayah kita di saat berjuang untuk kita. Dan lihat diri kita di saat berjuang untuk anak-anak kita. Itu juga perjuangan loh. Lihat bagaimana seorang ayah harus keluar dari rumahnya di pagi hari dalam usahanya mencari rezeki, kadang berhadapan dengan maut, semisal bekerja di aliran listrik tingkat tinggi, atau bekerja di hutan belantara banyak hewan-hewan buasnya, atau bekerja mengendarai kendaraan yang harus melewati tikungan-tikungan berbahaya setiap harinya. Bukankah semua itu berhadapan dengan kematian? Sedikit tertidur mata dari nyetir, itu masuk jurang dan bertemu dengan kematian. Dan ini dilakoni manusia setiap hari. Dia berjuang. Namun sayang, perjuangannya hanya perjuangan dunia. Dan bukan itu yang kita maksud pada judul kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Karena kita bicara syariat, maka berjuang yang kita maksud berjuang untuk agama, berjuang untuk akhirat, berjuang untuk Islam, berjuang untuk umat Islam, berjuang untuk kejayaan Islam. Manakala kita bandingkan semangat juang kita untuk nafkah di keluarga kita, perhatikan semangat juang kita untuk mencari nafkah untuk anak dan istri kita. Apapun, termasuk pedagang kaki lima, keluar dari rumah di pagi hari, pulang sore hari, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, berpanas-panas, berkeringat. Yang putih, yang kulitnya dulunya putih sudah menghitam karena setiap hari harus diterpa oleh panasnya sinar matahari. Apalagi bekerja di bangunan sebagai kuli. Coba lihat perjuangan keras itu. Coba lihat perjuangan hebat itu. Lalu kemudian bertanya, sekuat itukah perjuangannya untuk agama Allah? Sehebat itukah perjuangan kita untuk syariat yang mulia, untuk membela agama Allah di permukaan bumi, menegakkan agama Allah di permukaan bumi? Sehebat itukah? Sekuat itukah? Sesemangat itukah? Dan kalau kita jujur, maka mayoritas jawaban kita adalah tidak seperti itu. Yang ada perjuangan untuk dunia begitu menggebu-gebu,
dan perjuangan untuk agama begitu lesu. Ya atau tidak? Hah? Atau saya salah lihat? Ustaz, antum salah lihat tuh Ustaz. Terbalik Ustaz. Justru kami lihat pejuang-pejuang untuk agama Allah semangat-semangat. Kalau untuk dunia malah mereka lesu-lesu gitu. Hah? Enggak ya? Antum, pandangan antum sama nggak sama ana? Sama nggak? Sama? Ana nanya, sama nggak? Nah gitu dong, semangat sedikit. Pengajian aja lesu antum. Belum disuruh berjuang, masih disuruh ditanya aja lesu jawabannya. Sama tidak dengan pandangan antum? Alhamdulillah. Berarti anak nggak salah. Itulah yang terjadi sekarang ini. Giliran berjuang untuk dunia, oh Masya Allah, berkelahi pun mau dia, bawa pisau pun mau dia, berdarah-darah mau dia. Tapi berjuang untuk agama sehebat ini kah? Kalau tidak sehebat ini, berapa? Setengahnya kah? Kalau tidak sampai setengah, berapa? Seperempatnya kah? Seperlimanya kah? Seperdelapannya kah? Sepersepuluhnya kah? Atau 1/100? Kalau kemudian semangat kita untuk dunia jauh lebih tinggi daripada semangat kita untuk akhirat, wajarkah kita mengatakan saya orang yang ikut Al-Quran? Sebenar-benar ikut Al-Quran. Begitukah Al-Quran mengajarkan kepada kita? Wajarkah kita mengatakan saya pengikut setia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Begitukah Rasulullah SAW mencontohkannya kepada kita? Wajarkah kita mengatakan saya pengikut salafus saleh? Begitukah salafus saleh mencontohkannya untuk kita? Puluhan ayat di dalam Al-Quran menyuruh kita berjuang untuk agama Allah. Puluhan ayat di dalam Al-Quran menyuruh kita untuk berjuang untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surah At-Taubah ayat 88, lakinir rasulu walladzina amanu ma'ahu jahadu bi amwalihim wa anfusihim ulaika wa ulaika lahumul khairatu wa ulaika humul muflihun. Akan tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman bersama Rasul itu, yaitu Nabi dan para sahabat dan orang-orang yang mengikuti jejak para sahabat, jahadu bi amwalihim wa anfusihim, mereka benar-benar berjuang menggunakan hartanya, berjuang menggunakan jiwanya, berjuang untuk membela agama Allah. Wa ulaika lahumul khairat, dan merekalah orang-orang yang untuk mereka kebaikan-kebaikan yang sangat banyak, dan merekalah orang-orang yang pasti akan beruntung. Dalam surah Al-Hujurat ayat 15 diantaranya, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang yang benar-benar beriman adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya,
kemudian mereka tidak ragu sedikit pun akan keimanan itu. Dan kemudian mereka berjuang dengan harta mereka, berjuang dengan raga mereka di jalan Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dalam surat Ali Imran ayat 142, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Apakah kalian mengira akan masuk surga sementara Allah belum melihat siapa yang benar-benar berjuang dari kalian dan siapa yang benar-benar sabar? Banyak ayat berbicara tentang berjuang. Dan makna kalimat jihad adalah perjuangan. Tidak semua kalimat jihad maknanya adalah perang. Namun kalimat jihad maknanya bersungguh-sungguh, berjuang, melakukan yang terbaik, melakukan pengorbanan-pengorbanan yang terbaik, amalan-amalan yang terbaik untuk tegaknya agama Allah di permukaan bumi. Di dalam Al-Quran ayat surat Muhammad ayat yang ke-7, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian tolong Allah, niscaya Allah juga pasti akan menolong kalian dan akan mengokohkan kaki-kaki kalian di atas kebenaran. Ayat ini perintah untuk menolong Allah. Dan menolong Allah maksudnya adalah menolong agama Allah. Karena Allah tidak butuh penolong. Sebagaimana yang kita ketahui dari sifat Allah, Al-Hayyu Al-Qayyumu. Allah itu maha hidup dan Allah itu melakukan segala-galanya seorang diri. Tak perlu bantuan siapapun. Ada yang bertanya kepada kita, Ustadz, kalau Allah melakukan segala-galanya seorang diri, kenapa ada para malaikat yang menjalankan tugas? Kita katakan bahwa Allah berkehendak demikian. Allah ciptakan malaikat, Allah berikan perintah malaikat, Allah berikan kekuatan kepada malaikat, Allah berikan izin kepada malaikat untuk mengerjakannya, dan Allah mengaturkan untuk terjadinya apa yang dikerjakan malaikat itu. Dan bukan berarti Allah butuh malaikat, tidak. Hal ini tidak bertabrakan. Tanpa malaikat Allah bisa melakukannya. Namun Allah berkehendak memberikan tugas kepada malaikat, menciptakan malaikat, memberikan tugas kepada malaikat, memberikan kekuatan kepada malaikat, memberikan izin kepada malaikat. Tanpa izin malaikat itu tidak bergerak. Karena hikmah yang sangat besar, yang sangat banyak yang Allah inginkan. Dan bukan berarti itu menunjukkan bahwa Allah tidak mampu mengerjakan seorang diri. Allah sudah katakan Allah bisa melakukannya seorang diri. Namun Allah juga Raja. Di samping punya sifat maha bisa melakukan seorang diri, Allah juga Raja. Dan sifat Raja itu adalah memerintahkan dan melarang. Ketika ia memerintahkan dan melarang,
harus ada yang diperintahkan dan harus ada yang dilarang. Betul tidak? Kalau Allah raja, kemudian tak ada malaikat yang disuruh, di mana letak rajanya? Namun walaupun Allah menyuruh para malaikat, bukan berarti Allah tak mampu mengerjakannya. Justru ketika Allah memberikan kemampuan kepada malaikat, Allah yang memerintahkan malaikat, dan Allah yang mengizinkan itu terjadi. Kalau Allah tidak izinkan malaikat berbuat, Allah tidak akan terjadi. Ini menunjukkan bahwa Allah yang berbuat. Namun di sisi lain juga perlu adanya pasukan-pasukan yang siap diperintah. Karena Allah tidak hanya punya sifat qayyum, Allah juga punya sifat malik, raja. Dan raja menunjukkan adanya pasukan-pasukan yang diperintah dan akan bekerja sesuai perintah dan tidak akan lari dari perintah. Betul tak? Sehingga kadang-kadang manusia ini cara berpikirnya aneh, nyeleneh gitu. Allah katakan, lalu dia berpikir yang aneh-aneh, seolah-olah ingin membantah apa yang Allah katakan tentang dirinya. Ketika Allah mengatakan, kalian orang-orang yang beriman, tolonglah agama Allah, bukan berarti Allah tidak mampu menolong agamanya sendirian. Allah sudah tunjukkan kepada kita, Allah menolong Nabi Musa sendirian. Betul tidak? Nabi Musa sudah kehabisan akal. Dalam bahasa kita, seluruh kemungkinan manusiawi sudah habis. Nabi Musa dan kaumnya Bani Israel berhadapan dengan kaum Fir'aun dan Qibtinya, itu tidak ada perbandingan kekuatan. Fir'aun dan kerajaannya dan pasukan-pasukannya, Nabi Musa dan rakyat-rakyat jelatanya yang beriman kepadanya. Kalau dua pasukan ini bertemu, secara strategi perang tak akan mungkin menang. Mustahil. Itu kalau bertemu, berhadap-hadapan. Apalagi sekarang kondisinya tak bertemu, sengaja lari. Suruh keluar dari kampungnya malam hari, melarikan diri daripada Fir'aun dan kekejamannya, Fir'aun dan kerajaannya. Kondisinya sedang lari dari kerajaan Fir'aun dan genggaman kekuasaan Fir'aun. Ketika pagi hari Fir'aun tahu, dikerahkan pasukan untuk mengejar. Karena lebih dahulu berangkat, tentu lebih dahulu sampai di pinggiran Laut Merah. Namun karena laut, berhenti sampai di situ. Lambat laun Fir'aun dan pasukannya terlihat dari belakang. Inilah yang kita katakan, segala aspek manusiawi habis sampai di sini. Segala kemungkinan manusia sudah berhabis sampai di sini. Ilmu manusia sudah habis sampai sini. Mau gimana lagi sudah? Di depan laut, kita nggak punya kapal. Di belakang Fir'aun dan pasukannya sudah terlihat. Mau lari kemana? Pasukan Fir'aun dan pasukannya pakai kendaraan. Nabi Musa dan kaumnya berjalan kaki. Habis hilah insaniyah, segala upaya, segala kemampuan manusia habis sampai di situ. Tayyib, menangkah Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun? Jawabannya, menang. Siapa yang berbuat? Allah. Qala ashabu Musa inna lamudrakun.
Berkata sahabat-sahabat Musa. Siapa sahabat-sahabat Musa ini? Sama dengan sahabat-sahabat Rasulullah. Kalimat sahabat sama dengan kalimat sahabat-sahabat Rasulullah. Siapa sahabat-sahabat Rasulullah? Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman, ada Ali bin Abi Thalib. Itu kan sahabat-sahabat Rasul. Ada Khalid ibn Walid, ada Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, singa-singa sunnah. Ashabu Musa berarti sahabat-sahabat Musa, artinya apa? Murid-murid terbaik Nabi Musa. Qala ashabu Musa, berkata sahabat-sahabat Musa, murid-murid terbaik Musa alaihi salam, inna lamudrakun, kita pasti didapatkan oleh Fir'aun. Kita pasti ke Uber. Dapat kita ini, nggak bisa lari kemana-mana. Mau lari kemana lagi sudah? Di depan laut, tak ada alat, tak ada sampan, tak ada apa untuk menghindar. Namun Nabi Musa adalah Nabi yang bisa melihat dengan pandangan yang tidak sama dengan pandangan mata manusia biasa, yang punya ilmu tentang Allah yang tak sama dengan ilmu manusia biasa. Kata Nabi Musa, kallah, enggak dapat kita. Kata sahabat-sahabat Musa, kita ke Uber. Kata Nabi Musa, enggak. Kok bisa? Kok bisa Nabi Musa begitu yakin tidak dapat? Padahal orang-orang yang terbaik imannya setelah beliau, semuanya mengatakan dapat kita sudah. Kita akan berada dalam cengkraman Fir'aun dan pasukannya. Kata Nabi Musa, enggak. Kenapa? Karena Nabi Musa melihat dengan ilmu yang tak sama dengan ilmu mayoritas manusia. Nabi Musa memandang dengan pandangan yang tak sama dengan pandangan mayoritas orang. Kenapa begitu yakin? Karena yang nyuruh pergi itu Allah. Yang nyuruh pergi siapa? Allah. Yang nyuruh tinggalkan Fir'aun dan pasukannya, tinggalkan Fir'aun dan istananya, tinggalkan Fir'aun dan wilayah kekuasaannya, Allah yang suruh. Kalau Allah yang suruh, Allah kasih jalan. Syuf, ini pandangan mata tak biasa. Ini pandangan mata tak lumrah. Allah kalau kasih perintah, mustahil Allah tidak berikan solusi. Anda bekerja di perusahaan riba, Allah suruh tuh keluar apa tidak? Suruh keluar apa tidak? Keluar. Apa solusinya Ustaz? Pasti Allah kasih solusi. Karena Allah tidak akan suruh berhenti, melainkan Allah kasih apa? Solusi. Allah tak akan perintahkan Anda untuk sesuatu yang menganiaya diri Anda. Tidak akan. Ketakwaan kepada Allah akan membuat adanya pintu solusi dari semua perkara. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Kata Nabi Musa, ndak. Kita dapat, kata sahabat-sahabat Musa. Kata Nabi Musa, ndak.
Ada Robku yang akan menunjukkan jalan. Di saat mata manusia tertutup, mata Nabi Musa melihat. Di saat semua aspek duniawi sudah berhenti, aspek keimanan bergerak, dan aspek keyakinan bekerja. Karena mereka memandang dengan cahaya ilahi, bukan pandangan mata manusia mayoritas. Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Sekali-kali tidak akan kau bersamaku ada Robku yang akan menunjukkan kepadaku jalan. Persis setelah mengatakan itu, langsung Allah wahyukan, fa'auhayna ila Musa. Kami langsung setelah itu wahyukan kepada Musa. Persis setelah Nabi Musa mengucapkan kalimat itu, turun wahyu. Allah menggunakan kalimat fa, maka. Sama dengan fa dalam kalimat tentang imam, idza raka'a farka'u. Kalau dia imam itu ruku, maka rukuklah kalian. Apa maknanya? Langsung setelah imam ruku, ruku kita. Langsung setelah itu turun wahyu. Anidrib bi'asakal bahr. Pukulkan tongkatmu ke air laut. Langsung Nabi Musa ambil tongkat, pukul air laut dengan tongkatnya. Famfalak, air laut terbelah. Tercipta jalan. Diciptakan Allah jalan. Terbelah air laut, sehingga di sebelah kanan air laut yang menggunung, sebelah kiri air laut yang menggunung. Siapa yang bisa membuat air bagaikan batu kalau bukan pencipta air itu? Belum ada rumus yang bisa membelah air, membelah air. Namun rumus itu ada. Namun manusia belum menemukannya. Kenapa rumus itu ada? Pernah ada. Namun ilmu manusia lemah. Allah menciptakan sesuatu pakai rumus. Rumus itu yang dipelajari oleh manusia. Ketemu rumusnya, mereka merasa diri mereka penguasa. Padahal mereka hanya menemukan rumus. Yang ciptakan rumusnya Allah. Bertemu rumusnya, kemudian manusia sombong luar biasa, petantang petenteng. Rumus kelahiran anak, rumus penyakit-penyakit tulang, rumus keluhan-keluhan ginjal, jantung yang benar itu begini, itu rumus semua kan? Demikian juga dengan rumus-rumus kimia, fisika. Apa yang terjadi? Manusia mencari dan mendapatkan, bukan menciptakan. Apa rumusnya? Pencet di sini, meledaknya di sana. Ada rumusnya. Ada ilmunya. Yang ciptakan itu Allah. Gelombang di udara itu yang menciptakannya Allah.
Manusia cuma menemukan saja, sombongnya luar biasa. Maka terbelah air laut. Di kanan air laut menggunung tinggi, di kiri air laut menggunung tinggi, dan jalan yang daratan yang tadi di basah air laut yang akan dilalui oleh Nabi Musa dan kaumnya kering. Kering. Itu yang terjadi. Rumus di kita kalau terpisah dari air, kita pisahkan dari air, masih apa? Masih basah. Namun seketika itu juga jalan itu bagai tak terkena air. Kering. Fadrib fil bahri, fadrib tariqan fil bahri yabasa. Pukulkan tongkatmu ke laut, akan ada jalan di laut yabasa, kering. Sehingga Nabi Musa dan kaumnya melewati jalan itu sampai mereka ke seberang. Fir'aun pun mengejar, baru di tengah air pun menutup kembali. Siapa yang menolong agama ketika itu? Allah sendirian. Maka kalau Allah ingin menolong agama Islam sekarang ini sendirian, dari rongrongan Yahudi dan antek-anteknya, dari rongrongan Syiah dan antek-anteknya, Allah bisa. Takkan ada yang bisa menghalangi Allah. Itu keyakinan kita. Namun Allah berkehendak, saudaraku, Allah berkehendak, saudariku, bahwa untuk tegaknya agama Allah melalui para pejuang. Allah sudah berkehendak untuk agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tegaknya agama itu, jayanya agama itu tak seperti Nabi Musa dan kaumnya yang langsung Allah memenangkan. Tetapi Allah berkehendak tegaknya agama itu, jayanya agama itu melalui perjuangan mereka-mereka yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus ada ribuan yang mati membela agama Allah. Harus ada berapa banyak orang yang luka membela agama Allah. Berapa banyak tangan yang putus membela agama Allah. Berapa banyak kaki yang pincang karena membela agama Allah. Berapa banyak darah yang tercurah untuk membela agama Allah. Berapa banyak harta yang dikeluarkan dalam niat infak dan sedekah di jalan Allah untuk membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang Allah inginkan dan Allah subhanahu wa ta'ala sunnahkan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga lihat jayanya Islam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Allah membuatnya melalui perjuangan kaum muslimin, melalui perjuangan para sahabat yang tanpa kenal lelah, melalui perjuangan pejuang-pejuang hebat dan handal yang selalu mengitari Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sunnatullah untuk umat akhir zaman seperti kita, bahwa tegaknya agama Allah tidak akan Allah bantu dengan seperti Allah membantu Nabi Musa. Tapi Allah tabaraka wa ta'ala berkehendak melalui jalan pejuang-pejuang yang akan menegakkan agama Allah. Lihat Al-Quran surat As-Saff
ayat yang terakhir. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallahi. Hai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penolong-penolong Allah. Kembali, penolong Allah di sini maknanya apa? Penolong agama Allah. Jadilah kalian penolong berdirinya agama Allah, penolong tegaknya agama Allah. Kama qala Isa bin Maryam lil hawariyin, man ansari ila Allah. Sebagaimana perkataan Isa bin Maryam kepada hawariyin. Siapa hawariyin? Ashabu Isa, sahabat-sahabat Isa. Man ansari ila Allah, siapa yang akan menolong aku menuju Allah? Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Berkata hawariyun, ashabu Isa alaihi salam, kami akan menjadi penolong-penolong Allah. Kami akan menjadi pejuang-pejuang tegaknya agama Allah. Jadi di dalam ayat ini semua kita disuruh berjuang. Karena ayat ini ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran tidak hanya untuk ustadz. Ayat Al-Quran tidak hanya untuk para ulama. Ayat Al-Quran tidak hanya untuk para penuntut ilmu. Ayat Al-Quran untuk semua manusia. Betul tidak? Ayat ini untuk siapa? Hanya untuk ustadz? Untuk antum tidak? Hah? Hanya untuk penuntut-penuntut ilmu? Untuk yang lain tidak? Ayat ini untuk seluruh manusia. Bahkan ayat ini untuk orang kafir juga sekalian. Karena Al-Quran Allah turunkan untuk seluruh manusia, namun mereka tidak melakukannya. Kalau itu perintah Allah, disuruh kita untuk menjadi penolong-penolong agama Allah, disuruh kita untuk berjuang menegakkan agama Allah dan menolong agama Allah untuk berdiri. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita memposisikan diri kita seperti itu? Sudahkah kita mengamalkan ayat ini? Sudahkah kita mengabulkan permintaan Allah kepada kita? Sudahkah kita berdiri di barisannya para pejuang? Atau kita hanya berdiri di barisan para penonton? Menonton orang berjuang. Kalau hanya sekedar menonton dan diam, itu sudah hal yang rendah untukmu wahai muslim. Karena engkau tidak berbaris di barisan para pejuang, padahal Allah menyuruhmu berjuang. Allah menyuruhmu untuk ikut serta menolong agama Allah. Allah menyuruhmu untuk menjadi penolong-penolong tegaknya agama Allah. Engkau tidak mau berbaris dalam barisan itu. Engkau hanya berbaris di barisan para penonton yang sedang menyaksikan para pejuang sedang berjuang. Itu bagimu sudah kehinaan. Apalagi sudahlah nonton, ndak ikut berjuang, kerjanya mengkritik para pejuang. Apa itu? Kok begitu? Harusnya tak begitu. Kenapa itu yang dikerjakan? Kan seharusnya belum waktunya. Sudahlah tidak berjuang, duduk di barisan orang-orang yang duduk dan tidak bergerak. Kerjaannya mengkritik. Ada orang-orang seperti ini di zaman kita? Ada atau tidak? Mayoritas.
sedang berjuang, orang mati-matian berjuang, dia bukannya membantu, malah nongkrong, tak mau bersama berjuang, tak mau ikut memberikan sumbangsih perjuangan. Andai sekedar tak mau berjuang masih mending. Ini kerjaannya mengkritik, 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 mengkritik. Sama dengan penonton sepak bola. Sudahlah ndak main, ndak pandai main, kerjaannya mengkritik pemain. Salah itu, harusnya begini. Salah itu, harusnya begini. Salah itu, harusnya begini. Coba turun main kalau bisa. Kalau dia mengkritik orang 1, 2 kritikan, 10 kritikan, dia ikut main 5.000 kritikannya. Saudaraku, kita disuruh oleh Allah berjuang. Dan perjuangan ini bukan perjuangan segelintir kecil manusia. Semua manusia diperintahkan untuk berjuang. Maka apabila kita melihat Nabi dan para sahabatnya, semua mereka pejuang. Tidak hanya Nabi yang berjuang, seluruh para sahabat pejuang. Ketika Nabi mengajak berjihad, perjalanan panjang dan jauh, harus ada kendaraan karena nggak mungkin ditempuh berjalan kaki. Maka para sahabat pun mengeluarkan hartanya untuk mempersiapkan kendaraan-kendaraan tangguhnya, lalu menyiapkan alat-alat untuk berperangnya. Harta mereka sendiri itu, bukan harta dari mana-mana. Harta mereka sendiri, kendaraan mereka sendiri, tameng mereka sendiri, pedang mereka sendiri. Sudahlah harta dikeluarkan, raga mereka persembahkan. Mereka pergi bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata sebagian para sahabat tidak punya kendaraan. Faktor ekonomi. Datang kepada Nabi SAW dan minta, ya Rasulullah, kami ingin ikut berjuang, tapi kami tak punya kendaraan, kami tak punya alat untuk berperang. Maka Nabi ambil dari harta Baitul Mal. Bahasa kita sekarang APBN. Diambil dari harta negara, disiapkan kendaraan, disiapkan alat perang. Akhirnya yang tidak mampu tadi dari sisi finansial, karena tetap ingin berjuang, disiapkan untuk mereka kendaraan, disiapkan untuk mereka apa? Alat-alat perang supaya ikut berjuang. Coba lihat, tak mampu tetap datang minta disiapkan. Ini para pejuang. Begini Nabi dan para sahabatnya berjuang. Habis perbendaharaan Baitul Mal, yang datang ingin berjuang masih ada. Apa yang Nabi lakukan? Himbau kaum muslimin untuk menginfakkan hartanya untuk mereka. Datanglah kaum muslimin menginfakkan hartanya, berbentuk kendaraan, berbentuk sarana prasarana perang, sehingga orang-orang miskin yang belum terbawa akhirnya terbawa dengan infak kaum muslimin. Sudahlah hartanya dia keluarkan untuk dirinya, dia siapkan lagi hartanya untuk orang lain ikut berjuang. Lihat, ternyata setelah yang berinfak harta telah diwujudkan dalam bentuk kendaraan, diwujudkan dalam bentuk persediaan perang, masih ada orang fakir belum terangkut, padahal mereka daftar perang. Lalu mereka datang kepada Rasulullah SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, kami tetap ingin ikut ya Rasulullah, kami tidak ingin tinggal di kota Madinah, kami ingin perang bersama engkau di medan jihad. Bawa kami ya Rasulullah,
cari untuk kami kendaraan ya Rasulullah, usahakan ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, sudah nggak bisa lagi. Saya nggak bisa lagi mencarikan untuk kalian kendaraan. Saya tak bisa lagi untuk menyiapkan untuk kalian sarana prasarana perang. Perbendaharaan Baitul Mal sudah dikeluarkan, nggak cukup. Diminta para sahabat untuk berinfak dan mereka sudah berinfak maksimal, tetap tidak cukup untuk membawa kalian. Mau tidak mau kalian tinggal di Madinah, biar kami yang berangkat. Tahu apa yang terjadi? Tawallau, mereka tinggalkan Rasulullah, pulang ke rumahnya. Wa a'yunuhum tafidu minad dama', mata mereka mengucurkan air mata yang sangat banyak. Kenapa? Karena tak ada kesempatan untuk berjuang. Menangis karena tidak bisa berjuang. Ini para sahabat. Di mana kita? Di mana kita yang tak sedih diajak orang berjuang? Tak sedih bila tidak diajak berjuang? Tak pernah mendaftarkan diri untuk barisan perjuangan, padahal kita mampu, padahal kita bisa, padahal pejuang-pejuang mengharapkan andilmu, mengharapkan hartamu, mengharapkan skillmu, mengharapkan tenagamu, tapi engkau tidak datang. Lalu mengatakan, saya orang yang mengikuti Rasul, mencontoh para sahabat. Di mana letak contohnya? Contohnya itu ada di mana? Di titik ini, di poin ini. Apa yang Anda contoh? Tidak selamanya berjuang menegakkan agama Allah itu harus pakai duit. Coba lihat kaum fuqara kota Madinah. Tanpa duit datangnya Rasulullah, tolong usahakan ya Rasulullah. Akhirnya dana Baitul Mal diambil. Tak cukup, datang lagi orang-orang miskin, ya Rasulullah tolong bantu kami bisa berangkat berjihad bersama Anda ya Rasulullah. Rasulullah mengiklankan para sahabat untuk berinfak, mengajak berinfak. Sudah diinfakkan oleh para sahabat, masih ada fakir miskin yang belum terbawa. Ya Rasulullah kami ingin berangkat. Kata Rasulullah udah nggak bisa lagi. Sudah Allah takdirkan kalian tidak bisa ikut perang bersama kami, tidak bisa Allah takdirkan kalian tidak bisa berjuang bersama kami. Apa yang mereka lakukan? Nangis. Beginilah para pejuang yang berjuang bersama Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk kita jadikan ibrah, untuk kita jadikan teladan. Tentara-tentara Allah itu siapa? Seluruh yang Islam. Itulah tentara-tentara Allah. Sekiranya mereka mau Islam sebenar-benar Islam. Nabi ketika memimpin umat Islam, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum, ketika memimpin umat Islam, itu tak ada pasukan keamanan. Nggak ada. Tak ada pasukan keamanan seperti adanya di zaman-zaman kita sekarang. Nggak ada. Namun begitu seruan jihad dikumandangkan, semua mereka yang hadir di masjid tampil sebagai pasukan keamanan. Semua mereka yang hidup sebagai masyarakat biasa, yang hari demi hari berdagang, yang hari demi hari mengurus tanaman, kebun, yang hari demi hari mengurus hewan ternak, di saat tidak ada seruan jihad, semua mereka pasukan jihad. Perjuangan menegakkan agama Allah di zaman kita sekarang tak bisa pakai perang. Kenapa? Karena syarat-syaratnya belum ada, syarat-syaratnya belum terpenuhi. Maka berjuang menegakkan agama Allah sekarang tidak pakai perang, tidak pakai bunuh-membunuh.
Oleh karena itu yang merasa perjuangan agama Allah harus dengan membunuh si A, membunuh si B, berada pada aliran yang salah. Ahli hadis kota Madinah, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ayahnya Syekh Abdul Razak Al-Badr, mengatakan di zaman kita sekarang tidak ada yang namanya jihad at-talabi. Jihad bergerak mencari musuh dan berperang melawan musuh, itu tidak ada. Paling ada hanya jihad mempertahankan diri, diserang lalu bertahan. Adapun berangkat menyerang itu nggak ada. Nggak ada, di dunia ini nggak ada, kata beliau. Dan kita mendengarkannya langsung dan membaca dari buku beliau. Oleh karena itu kita nasihati saudara-saudara kita atau saudari-saudari kita yang punya keyakinan bahwa jihad di zaman sekarang masih ada, keluar dari rumah bawa senjata untuk membunuh si A, membunuh si B, itu tidak benar. Namun kalau jihadnya mempertahankan diri, diserang lalu bertahan sampai nyawa penghabisan, sampai titik darah penghabisan, ya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat. Kembali kita kepada materi tadi, berjuang. Ketika di kota Mekah, Nabi juga tidak berjihad. Yang makna jihad itu adalah berperang. Tapi Nabi dan para sahabatnya tidak berhenti-hentinya berjuang, menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lihatlah apa yang terjadi pada diri para sahabat saat berjuang itu. Abu Bakar membeli budak sebanyak-banyaknya untuk dimerdekakan. Itu artinya berjuang harta. Budak itu harta mahal. Kenapa? Budak itu adalah manusia, milik manusia yang bisa dibeli, diperjualbelikan. Panjang kisahnya kalau kita bicara budak. Tapi intinya dia adalah manusia yang bisa dijual belikan. Ada namanya pasar budak. Nah, orang-orang yang menjadi budak di kota Makkah, lalu mereka dianiaya oleh majikannya karena Islamnya, itu dibeli oleh Abu Bakar. Setelah dibeli dimerdekakan, setelah dibeli dimerdekakan, setelah dibeli dimerdekakan. Salah satu di antaranya adalah Bilal bin Rabah. Dibeli dan dimerdekakan. Bilal bin Rabah berjuang dengan kesabarannya, berhadapan dengan aniaya majikannya Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf, Ra'sul kafirin, dari salah satu pentolan-pentolan Quraisy. Abdullah bin Mas'ud berjuang memperdengarkan Al-Quran di samping Ka'bah, sehingga dipukul rame-rame, dikeroyok dan dipukul rame-rame sampai pingsan. Dan banyak lagi perjuangan-perjuangan lainnya yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Dan lihat sejarah para sahabat, semua mereka berjuang. Nabi 3 hari 3 malam di Gua Thur, lari dari pengejaran Quraisy ketika hendak hijrah ke kota Madinah. Ini kota Mekah, ini kota Madinah. Dan Nabi akan keluar dari kota Mekah menuju Madinah. Orang Quraisy tahu itu. Lalu mereka mengepung rumah Nabi di malam itu.
Namun Allah keluarkan Nabi, walaupun Quraisy ada di sekeliling rumah Nabi. Nabi lewat, namun mereka tak melihat Nabi dan Abu Bakar. Ketika Nabi keluar rumah, Nabi tidak ke Madinah, Nabi ke sini. Kalau kota Madinah adalah utaranya Mekah, Nabi pergi ke selatan. Taktik menghindar dari kejaran musuh. Maka ketika mereka tidak menemukan Nabi, dan yang disuruh tidur di ranjang itu Ali bin Abi Thalib, dan itu juga butuh perjuangan hebat. Ali tahu rumah Nabi sudah dikepung, dan Ali tahu radhiyallahu taala anhu bahwa orang Quraisy bawa senjata. Ali tahu mereka ingin membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disuruh tidur di kasurnya Rasul, pakai selimutnya Rasul. Perjuangan apa bukan? Itu berhadapan dengan kematian loh. Menantang maut kalau bahasa kita sekarang. Dan Ali bin Abi Thalib sami'na wa ata'na. Setelah Rasul dan Abu Bakar keluar, dia yang tidur di ranjangnya Rasul, berselimutkan selimutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat perjuangan hebat mereka. Wajar kalau mereka Allah letakkan di surga. Mereka pantas untuk dapatkan surga Allah itu, karena mereka pejuang-pejuang handal. Mereka tentara-tentara Allah yang benar-benar menegakkan agama Allah, penolong-penolong agama Allah. Dan kita bukannya tertutup pintu untuk menjadi penolong-penolong itu, tidak tertutup pintu untuk menjadi pejuang itu. Lari ke belakang, ke arah selatan Mekah, orang Quraisy mencarinya ke arah utara. Nggak ketemu. Akhirnya mereka syak, Muhammad tidak ke utara, Muhammad lari ke selatan. Akhirnya dikejar ke selatan. Sampailah mereka di depan mulut guanya, tempat Rasul bersembunyi. Kisah yang kita ketahui bersama. Namun Allah gelapkan mata mereka, Allah palingkan hati mereka. 3 hari di sana Rasul dan Abu Bakar. Makannya gimana? Makannya diantar oleh anak Abu Bakar perempuan bernama Asma bintu Abi Bakar. Asma mengembalakan hewan. Ketika hari sudah gelap, naik ke atas membawa makanan. Dan kita ketika pergi mengembala itu, makanan disembunyikan di bawah perutnya yang besar, karena lagi hamil 7 bulan. Hamil 7 bulan harus mendaki Bukit Thur, yang kalau kita sekarang mendakinya 2 jam baru sampai di atas. Perempuan hamil 7 bulan mendaki bukit setiap hari. Apa itu namanya? Perjuangan. Untuk diberikan kepada Rasul dan ayahnya, sembari memberikan info terbaru tentang kondisi Mekah dan orang Quraisy. Ini para pejuang. Ini dia para pejuang, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat. Maka mari posisikan diri kita di barisan para pejuang. Bisa, bisa. Kalau nggak bisa, Allah nggak suruh. Kita punya harta, infakkan harta kita untuk perjuangan itu. Kalau yang namanya perjuangan, infaknya tentu nggak bisa ala kadar. Karena yang namanya infak ala kadar itu bukan infak perjuangan. Infak malu. Tahu infak malu? Malu lewat kotak itu depan kita nggak kita kasih.
Kalau infak perjuangan nggak begitu. Nggak punya harta misalnya, punya skill. Datangi para pejuang, saya punya skill ini, pakai saya. Gratis. Bisa tidak? Bisa. Walau skill Anda hanya nyapu masjid, pakai saya untuk nyapu masjid gratis, itu pejuang. Ada seorang wanita ketika Rasul hidup membersih, selalu menyapu masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak dibayar. Tapi dia rutin menyapu masjid Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dorongannya untuk berjuang membersihkan rumah Allah dari yang harusnya dibersihkan, menyapunya dari harus alat sesuatu yang harus disapu dari rumah Allah, sesuatu yang harus dikeluarkan dari rumah Allah, meratakan pasir-pasir yang ada di masjid itu, karena masjid Rasul kita adalah pasir lantainya sampai beliau wafat. Itu kerjaan wanita itu, dan himbauan perjuangan, nggak digaji. Enggak ada dari Nabi SAW sesuatu. Imbalan dari perbuatan membersihkan masjid dan merapi-rapikan pasir yang ada di masjid. Ini semangat juang. Walau hanya membersihkan masjid, tidak bisakah kita? Tidak akan bisakah berjuang membersihkan masjid tanpa digaji? Betul-betul karena semangat kita ingin menolong agama Allah, ingin membersihkan rumah Allah. Rumah Allah loh yang kita bersihkan, rumah bukan rumah siapa-siapa. Pasti lebih mulia daripada rumah pemimpin-pemimpin dunia. Allah takdirkan wanita itu wafat di malam hari. Siapa dia? Pejuang pembersih rumah Allah. Karena menurut para sahabat hanya wanita penyapu masjid, maka Rasul tidak dibangunkan, takut mengganggu. Mereka laksanakan fardu kifayahnya, mereka mandikan, mereka sholatkan, mereka makamkan tanpa diberitahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa hari setelah itu Rasul tak menemukan wanita ini yang berjuang membersihkan rumah Allah saban harinya. Rasul memperhatikan perjuangan itu, sekecil apapun. Allah tidak pernah melihat banyaknya, Allah melihat keikhlasannya. Sadarlah kita itu. Allah tak pernah melihat berapa banyak yang kita berikan, tapi Allah melihat berapa ikhlasnya kita berjuang. Beberapa hari Rasul tidak lagi melihat wanita itu dan bertanya, mana wanita yang biasa menyapu rumah Allah, menyapu masjid? Ya Rasulullah wafat di malam hari, dan kami tidak ingin mengganggu engkau, kami selenggarakan. Kata Rasul, tunjukkan kepada aku di mana kuburannya. Ini kuburan pejuang, harus dihargai. Harusnya kita malu. Berjuang untuk rumah Allah saya kira tidak mampu. Maka para sahabat tunjukkan kepada Rasul mana kuburan wanita itu, dan Rasul melakukan sholat terhadap wanita itu, dan wanita itu terbujur di lahatnya, dan para sahabat yang ikut bersama Rasul ikut kembali menjadi makmum. Ini menunjukkan sunnah. Di antara sunnah Rasul bolehnya sholat jenazah di kuburan, walau yang disolatkan sudah dikuburkan sebelumnya dan sudah disolatkan sebelumnya. Namun yang ingin kita petik adalah, inilah pejuang, seorang wanita yang berjuang membersihkan rumah Allah dari sesuatu yang harus dibersihkan di dalam masjid,
dan tak perlu digaji, dia lakukan ikhlas karena Allah. Dia berikan sedikit waktunya, hanya sedikit waktunya, tak di masjid terus, tapi dia sempatkan waktunya untuk selalu membersihkan rumah Allah, selalu membersihkan rumah Allah. Sekarang ini orang motong kuku di dalam masjid dan tinggalkan kuku itu di masjid. Masih luas bumi Allah yang lain tempat memotong kuku. Kenapa masjid jadi pilihan? Antum-antum yang minum pakai minuman yang kemudian ada pipetnya, dan pipetnya itu ada pembungkus plastiknya, paling sering mengotori masjid dengan pipet-pipet itu, mengotori masjid dengan plastik-plastik pipet itu. Orang berjuang membersihkan masjid, Anda mengotorinya dengan kelakuan Anda yang tak menghargai rumah Allah. Sudahlah hadir pengajian gratis, dapat ilmu gratis, dapat air gratis, hanya sekedar ambil apa yang engkau minum itu dan buang keluar, Anda pun tidak melakukannya. Anda biarkan di rumah Allah tergeletak. Mana subhanallah? Mana jiwa perjuangan itu? Mana jiwa menghormati masjid Allah itu, rumah Allah itu? Mana hati yang ingin membersihkan rumah Allah, tak ingin meninggalkan kotoran kita, bekas kita, sampah kita di rumah Allah? Kalau ini sifatmu, apakah engkau akan mengambil punya orang dan membuangnya ke masjid, keluar masjid? Kalau sampahmu sendiri tak engkau uruskah sampah orang lain? Inilah sifat kita sekarang ini. Semangat juang kita lemah, semangat kita membersihkan, semangat kita berbuat untuk agama Allah lemah. Permasalahannya, pertanyaannya, kapan kita akan bangkit? Anda memang tidak digaji, Anda memang tidak mendapatkan keuntungan duniawi, tapi yakinlah gaji Anda lebih besar dari gaji pemimpin-pemimpin dunia kalau Anda ikhlas melakukannya. Anda memang tidak mendapatkan keuntungan duniawi, namun yakinlah kalau ikhlas Anda mendapatkan keuntungan-keuntungan ukhrawi yang jauh lebih hebat daripada keuntungan duniawi itu. Itu pasti. Allah tidak akan ingkar janji kalau Anda melakukannya ikhlas mengharapkan ridho Allah. Maka pada sore hari yang berbahagia ini, di detik-detik terakhir tausiah pada sore hari yang berbahagia ini, saya mengajak saudaraku, saudariku kaum muslimin dan muslimat, mari lihat pintu mana yang kita bisa berjuang dengannya. Apa yang bisa kita persembahkan untuk agama Allah? Pertanyaannya adalah, saya bisa memberikan manfaat apa untuk agama Allah? Saya bisa menyumbangkan apa untuk tegaknya agama Allah? Jangan bertanya, saya dapat apa dari agama Allah? Sebagian kaum muslimin sekarang, ada orang bangun masjid, lalu dia bertanya, apa yang bisa saya kerjakan untuk saya dapat proyek di pembangunan masjid ini? Mental apa ini? Mental penggerogot, lawan dari pejuang. Sebagian orang memposisikan diri di yayasan-yayasan, tujuan utamanya saya nanti akan dapat gaji dari yayasan itu. Sebagian orang bergerak di sekolah-sekolah Islam, tujuan utamanya saya nanti dapat gaji di sana. Soal gaji nggak masalah, siapa sih yang akan dipekerjakan tanpa digaji? Namun kalau Anda adalah pejuang, gaji Anda harusnya tidak selayaknya gaji seperti orang-orang. Itulah gaji pejuang. Seorang orang lain kalau melakukannya gajinya 5 juta, Anda rela dengan 1.700.000, Anda rela dengan 2 juta. Ini gaji pejuang.
Bukan orang 5 juta, kita juga 5 juta, lalu kita katakan saya berjuang. Berjuang apa? Semua orang juga bisa. Apalagi kalau orang berjuang, orang melakukannya 5 juta, Anda minta 7 juta. Pejuang Anda, pejuang apa? Pejuang kantongmu sendiri. Pejuang dompetmu dan pejuang bisnismu, pejuang hartamu, bukan pejuang agama Allah. Mari saudaraku, masih banyak celah untuk berbuat, masih banyak celah untuk berjuang. Kalau kita mau melihat, pasti ada tempat untuk kita. Engkau akan mulia di sisi Allah kalau engkau bariskan dirimu di barisan para pejuang. Dan engkau akan hina kalau engkau malah duduk dan tak ikut berjuang. Akan lebih hina kalau Anda duduk dan menonton dan mengkritik para pejuang. Dan akan lebih hina kalau di tempat orang berjuang, di situ Anda mencari perjuangan duniamu. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'ama ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.